Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau orang terlampau banyak loba dalam urusan dunia, menikmati urusan dunianya, nggak siap-siap dengan kematiannya, bingung dia dari hidupnya. Banyak orang gelisah ketika akan wafat. Padahal Allah kasih rumus, ada orang-orang yang punya persiapan, begitu kedatangan malakul maut, tenang aja, senyum. Udah tahu mau meninggal, masih senyum. Allahu Akbar. Ada orang-orang yang saat wafat itu senyum. Yang paling hebat. Saat dia lahir, dia menangis, dan orang lain tertawa. Anda lahir, Anda menangis. Orang sekitar Anda tertawa. Tapi pastikan saat Anda pulang, Anda yang tertawa, buat mereka menangis. Tukar keadaan itu. Anda yang harus tertawa, minimal senyum. Dan mereka yang menangisi kematian Anda pada saat itu. Ada orang-orang yang saat kedatangan maut, mereka itu tersenyum. Senyum, ada yang tertawa, ada yang bahkan persiapan, ada yang bahkan bersegera untuk merindukan bertemu dengan Rabbnya. Karena itulah ketika dia akan wafat, diturunkan langsung Quran surah ke-89, ayat 27 sampai dengan ayat 30 itu. Ya ayyatuhan natsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jannah. Jadi begitu akan wafat ditampilkan surganya. Karena dia sudah cari bekal saat di dunia. Hafalkan Qur'annya. Sama normal. Dia berangkat kerja juga. Macet juga. Lewati lampu merah juga. Cuman bedanya begitu sampai lampu merah. Dia buka tuh hafalan Qur'annya. Dia dengarkan murotalnya. Setiap satu lampu merah, satu ayat dia hafalkan. Berikutnya dia murajaah. Berangkat pertama kali 5 lampu merah. Pulang 5 lampu merah. Begitu pulang hari pertama sudah dapatkan dia minimal 2 ayat. Berangkat, hafalkan 2 ayat. Setiap lampu merah dia murajaah. Pulang murajaah lagi. 2 ayat. Saat wafat dalam keadaan sedang murajaah dengan Qur'annya. Perhatikan, orang melihatnya musibah betul. JT6110, Lion Air kemudian terjatuh. Orang semua menangis, betul. Tapi pernahkah orang belajar, di balik sekian yang meninggal itu berapa yang sudah menyiapkan kematiannya? Di dalamnya ada seorang perempuan yang bahkan sebelum take off pesawat dia menunggu di ruang tunggunya. Apa yang ia kerjakan di ruang tunggu? Saat orang lain mengupdate statusnya, orang lain foto-foto, orang lain bikin video, perempuan ini menghatamkan program bacaan Qur'annya yang 1 juz sepekan itu. Namanya Maria Ulfa. Dia sedang membaca Al-Quran. Menghatamkan program, dia punya program 1 pekan 1 juz. 1 pekan 1 juz dia bacakan. Saat itulah kemudian begitu selesai, dia masukkan laporannya sesudah selesai baca 1 juz. Saat itulah kemudian dia tidak terfikir bahwa Allah sedang mengantarkan kepada tempat terakhirnya dengan pendaratan yang sangat mulus pada saat itu untuk akhiratnya dengan bahan Quran yang telah ia bawa dalam jiwanya. Pertanyaan saya, dari sekedar pekerjaan dunia yang Anda kerjakan sampai hari ini, berapa akhirat yang sudah Anda siapkan? Karena ada orang-orang saat akan wafat, kegelisahannya luar biasa sampai bikin marah malaikat. Malaikat sampai kesal lihat orang ini. Mau meninggal enggak? Pukulin sama malaikat. Ayo keluar. Wah, itu ada di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Quran surah 8 ayat ke-50. Ayo keluar. Susah banget sih keluarnya. Makanya ada orang yang saat akan meninggal gelisah, ada yang pukul-pukul, ada yang ngamuk-ngamuk, ada yang meracau, ada yang macam-macam. Kenapa? Karena dia tidak siap meninggalkan dunianya. Kenapa tidak siap? Karena dia tidak punya bekal pada kehidupan selanjutnya. Karena orang mudik itu minimal akan menyiapkan bekal untuk mudiknya. Jangankan urusan alam kubur, urusan mudik dunia saja, antum pasti punya persiapan. Nanti tunggu silahkan saat masuk kepada Ramadan. Di penghujungnya masuk bulan Syawal. Bukankah akhir Ramadan kita menikmati fenomena mudik? Antum di Jakarta, pulang ke Palembang, pulangnya mudik. Kapan bisa mudik? Saat ada bekal. Rata-rata orang kalau nggak punya bekal, nggak mau mudik. Saya pernah tanya, kenapa antum nggak mudik? Nggak ada uang Ustaz. Nggak ada uang. Tapi kalau uangnya ada, bekalnya ada, Allahu Akbar. Jauh-jauh hari, sudah telepon ke keluarganya. Aku pulangnya tahun ini, siapkan ya? Siap. Oh, bekal dibelikan, carikan. Bahkan mudiknya pakai motor lewat Pantura. Motornya bebek, bekalnya singa. Susun. Tata, tambahkan pelepah pisang belakangnya. Masukkan, simpan dus. Tulis di belakangnya, aku pulang sayang. Wow. Tulis. Ibunya maksudnya. Di jalan, nyampe ke rumahnya. Dan saat dia datang, tahu orang yang kemudian akan dikunjungi. Orang rumah tahu ada yang mau pulang. Ketika pulang bawa bekal, disambut. Orang pulang bawa bekal itu pasti disambut. Silahkan rumahnya dicat, tampilannya indah,
tunggu di depan, hidangan semua dihidangkan. Masya Allah, makanan yang tidak ada pun ada. Cuman 1 Syawal ketika mudik, ada satu tempat kue, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Tuh. Nah, antum saya tanya, nanti pulang mudik ke akhirat itu bekal apa yang dibawa? Kalau cuma sibuk dengan urusan dunia, Anda siapkanlah silahkan malam pertama urusan dunia. Tapi pertanyaan saya, apakah malam pertama Anda di alam kubur seperti ini sekarang? Apakah yang sempit akan terasa luas? Atau bahkan lebih menyempit dari apa yang tidak Anda bayangkan sebelumnya? Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hari itu tiba. Saat tidak ada seorang pun bisa menemani Anda, semua akan kembali kecuali amal soleh Anda yang menemani Anda sampai dengan Anda bangkit menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat itulah di penghujung hayat Anda, dia akan datang seperti kebiasaan Anda. Maka orang yang terbiasa beramal saleh, maka dia akan wafat dalam keadaan amal salehnya. Dan orang yang terbiasa bermaksiat, maka dia akan wafat dalam keadaan maksiatnya. Karena itu saya sering katakan, kalau Anda sedang terpikir berbuat maksiat, segera renungkan pada saat itu, bagaimana kalau Anda diwafatkan seketika. Jadi kalau Anda pulang nanti, kemudian mulai bekerja esok-esok hari, di kantor ada yang menawarkan maksiat, proyek yang tidak wajar, tanda tangan yang tidak jelas, bayangkan bagaimana kalau saya saat tanda tangan, saya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda sedang berada transaksi jual beli, tiba-tiba berlaku ingin curang dalam jual belinya, bayangkan saat mengurangi timbangan itu, Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, indah kehidupan. Istri saat akan misalnya mengelak dari perintah suami, atau sekedar misalnya hal-hal yang tidak baik, melanggar perintah-perintah suami pada yang baik-baik, bayangkan saat diwafatkan oleh Allah, sedangkan Anda tidak mendapatkan ridha dari suaminya. Suami saat akan bermaksiat kepada istri di belakangnya, di kantornya, di luar rumahnya, bayangkan ketika itu Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Anda mendapati amanah yang ada di rumahnya. Jadi kalau sudah seperti itu, indah kehidupan. Di kantor akan ditemukan orang jujur, di rumah akan ditemukan pria-pria terbaik, istri-istri terbaik, anak-anak mulia, di sekolah akan ditemukan guru-guru yang indah. Kalau sudah seperti itu, maka kemakmuran akan diberikan pada lingkungan sekitarannya. Masya Allah. Ketika masuk kantor, dia duduk di mejanya. Datang seseorang mengatakan, Pak, ini sesuatu, mohon Pak bisa ditandatangan disetujui. Saya lihat dulu. Aduh, ini tidak bagus. Ada maksiat banyak di dalamnya. Saya malu kepada Allah. Tangan saya ini tangan tahiyat. Jari tahiyat dalam salat saya tegakkan begini. Saya tidak akan pernah berbuat maksiat. Masya Allah, hidayah. Oh iya Pak, saya sadar kalau begitu. Tapi orang yang berkata, kalau ditolak, berikan gambaran 10 miliar fee-nya. Masya Allah. Sebentar, saya istikharah dulu. Ya bisa.